selamat pagi anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Jadi ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah lingkungan sehat. Coba kalian perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, apakah lingkungan kalian termasuk lingkungan sehat? Nah, untuk mengetahui lingkungan yang sehat, ada ciri-ciri lingkungan yang sehat seperti apa? Misalnya udara bersih dan segar, tidak banyak terdapat asap kendaraan bermotor dan debu. Kemudian memiliki tanah yang subur. Yang ketiga, sumber air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Yang keempat, air sungai dan selokan mengalir lancar serta terlihat bersih dan jernih. Yang kelima, sampah tidak menumpuk atau berserakan. Yang terakhir, banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Tumbuhan hijau mengeluarkan oksigen yang membuat udara terasa segar. Nah, kalian mempunyai kewajiban untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat akan membuat kita terasa nyaman dan kesehatan tubuh kita akan terjaga. Baik, itu tentang lingkungan sehat ya. Nah, ada juga lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat itu dapat mengganggu kesehatan dan membuat penghuni merasa tidak nyaman ya. Ada ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat. Misalnya, udara kotor karena banyak debu dan asap kendaraan bermotor. Kemudian banyak sampah berserakan atau menumpuk. Yang ketiga, sumber air kotor dan bau. Yang keempat, saluran air tidak lancar karena tersumbat sampah sehingga air mengenang. Yang terakhir, tumbuhan tidak dapat tumbuh subur sehingga lingkungan menjadi gersang. Nah, lingkungan tidak sehat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, yang pertama pencemaran air. Pencemaran air disebabkan karena pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik ke dalam saluran air. Apa contohnya? Misalnya, limbah rumah tangga adalah air bekas cucian dan sampah. Sedangkan contoh dari limbah pabrik adalah buangan sisa pengolahan industri yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Nah, pencemaran air ditandai oleh air yang menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Nah, pencemaran air sungai misalnya akibat sampah ya. Yang kedua, ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu disebabkan oleh asap pabrik dan kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan. Nah, kotoran manusia juga dapat menyebabkan pencemaran udara karena menyebabkan bau yang tidak sedap. Selain asap dan bau yang tidak sedap, debu juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Debu ini berasal dari semen, serpihan kayu, dan serbuk tanah kering. Udara yang tercemar dapat mengganggu pernapasan kita. Selain dari pernapasan kita, juga penglihatan dapat terganggu jika udara tercemar asap. Itu tentang pencemaran udara. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, kegiatan membuang sampah di sembarang tempat
dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya ya. Jadi anak-anak di rumah, silakan kalian membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyebabkan pencemaran tanah ya. Nah, pencemaran tanah menyebabkan tumbuhan tidak dapat tumbuh. Air yang berada di dalam tanah juga ikut tercemar jika tanahnya tercemar. Jadi salah satu pencemaran tanah adalah pembuangan sampah sembarangan. Jadi kalian harus jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, ada pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi ketika lingkungan dipenuhi suara-suara yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama pendengaran manusia ya. Pencemaran suara menyebabkan gangguan pada telinga kita. Baik, itu dia pembahasan kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, tugas kalian di rumah adalah silakan kalian menuliskan kembali ciri-ciri lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalian menuliskan di buku catatan IPA. Tugas ini tidak usah dikumpul, yang penting kalian menuliskan di buku catatannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran IPA selanjutnya. Dadah.